everyone, my name is Nani Virginia. Today I'm gonna tell you about the Enlightenment dalam bahasa Indonesia yang artinya zaman pencerahan. Zaman pencerahan adalah zaman di mana bangsa Eropa memiliki keyakinan bahwa dengan pemikiran mereka akan mencapai suatu kemajuan, dan the Enlightenment sendiri ini yang berarti cahaya dalam pengetahuan. Lalu, apa sih latar belakang terjadinya The Enlightenment? Latar belakangnya didasari oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor Renaissance, yang kedua adalah perdebatan gereja. Renaissance adalah zaman yang menekankan dalam bidang humaniora, sedangkan The Enlightenment menekankan pada bidang sains dan teknologi. Dalam pengalaman sebelumnya, bangsa Eropa memiliki revolusi pemikiran dengan tujuan agar mereka berani berpikir untuk menciptakan suatu kebenaran pribadinya atau kebenaran sejatinya sendiri. Yang kedua adalah faktor gereja. Gereja mendoktrin bangsa Eropa agar lebih percaya pada takdir atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, bangsa pada zaman pencerahan ini menolaknya dengan cara revolusi pemikiran, dan mereka mencoba untuk membuktikan suatu fenomena tertentu terjadi sebenarnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Karena adanya perdebatan gereja, maka kaum Puritan pada zaman pencerahan ini mereka mengurang. Bangsa Eropa percaya bahwa jika mereka terus mempercayakan keberadaan Tuhan, maka Tuhan dekat dengannya. Mereka percaya setiap orang itu diciptakan baik, not evil. Jadi, jika orang terus melakukan kebaikan mereka akan mencapai perfect person. Amerika di zaman pencerahan. Bangsa Eropa pada zaman ini, mereka mengekspresikan pemikirannya dan perasaannya melalui newspaper. Mereka menulis poetry, poem, song, isu terhadap suatu isu tertentu pada pemerintahan Inggris. Lalu mereka mencetaknya pada selebaran, mereka tempelkan pada setiap gedung di Amerika, dan menulisnya dengan anonim name agar tidak ketahuan identitas asli mereka. Pada zaman ini melahirkan beberapa pemikiran, yaitu Deism, Enlightenment for Women, Montesquieu, dan Social Contract. Deism sendiri adalah bangsa Eropa tidak mempercayai adanya supernatural dan Bible. Mereka lebih menekankan pada reason dan observasi untuk menciptakan suatu kebenarannya sendiri melalui ilmu pengetahuan daripada apa yang dikatakan oleh Bible. The Enlightenment for Women pada zaman pencerahan, mereka masih merendahkan eksistensi wanita daripada pria. Mereka memfilosofikan salon dan sejenisnya sebagai wadah bagi wanita untuk bersosialisasi, berdiskusi, bertukar pikiran mengenai suatu isu tertentu, dan zaman pencerahan itu sendiri. Yang kedua adalah Montesquieu, yang mana adalah pemisahan hukum terhadap negara, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif untuk memberi pengawasan pada presiden atau raja agar tidak menggunakan kewenangannya dengan salah, eksekutif untuk membuat hukum, dan yudikatif melaksanakan hukum. Yang terakhir adalah social contract. Menurut Rousseau, sosial politik seharusnya dibuat untuk memenuhi kolektivitas manusia tertentu. Lalu, apa sih sastra yang dihasilkan dalam zaman pencerahan ini sendiri? Yaitu ada autobiografi, speech, poetry, poem, some fiction,
Dan hasil dari protes Virginia government dan lain-lain. Apa sih sisi positif dan manfaat dari zaman pencerahan ini sendiri? Sisi positifnya adalah kita lebih menekankan pada super rasio yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan. Sisi negatifnya adalah kita lebih mengagungkan rasio kita, sehingga itu bisa mengarahkan kita pada ateisme atau ketidakpercayaan pada Tuhan. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.